Pemirsa, pada debat keempat Pilpres 2019 kemarin, Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto mengatakan anggaran maupun sistem pertahanan negara kita lemah. Anggaran yang kecil dijadikan alasan angkatan perang kita tidak berdaya jika diserang. Benarkah anggaran pertahanan kita kecil jika dibandingkan dengan besaran APBN? Kita akan memaparkan sejumlah data untuk Anda, pemirsa. Dibandingkan dengan anggaran pertahanan negara ASEAN, negara Indonesia memiliki 4,1% dari APBN atau 0,8% dari PDB. Nah, angka anggaran pertahanan di tahun 2014 hingga 2019 bisa kita lihat. Nah, ini adalah 2014 ini yang harus menjadi catatan. 2014 ini tentunya anggaran yang kemudian dianggarkan dari pemerintahan sebelumnya, pemerintahan era SBY. SBY sendiri yang memiliki latar belakang militer menganggarkan 86,2 triliun untuk di tahun 2014. Dari 2014 hingga 2019 ternyata kalau kita lihat trennya, perkembangannya cenderung mengalami peningkatan. Kita lihat dari 2014 86,2 triliun, 2015 meningkat menjadi 101,4 triliun di era pemerintahan Joko Widodo JK. 2016 mengalami penurunan 98,1 triliun, namun di 2017 naik kembali menjadi 117,3 triliun, 2018 turun 107,7 triliun, dan di 2019 naik menjadi 108,4 triliun atau dalam arti kata 0,8% dari PDB. Sementara minimum essential force sendiri dikatakan memang minimum negara memiliki anggaran pertahanan dan keamanan yang baik adalah di kisaran 1,5 hingga 2% dari PDB. Nah, posisi Indonesia ada di 0,8% dari PDB. Kita juga akan melihat bagaimana perbandingan anggaran di mana angka anggaran pertahanan APBN 2014 hingga 2019 ternyata dinobatkan sebagai kementerian yang memiliki anggaran nomor 2 setelah untuk Kementerian PUPR. Kita lihat Kementerian PUPR mendapatkan alokasi anggaran 110,7 triliun rupiah. Diikuti Kementerian Pertahanan di urutan kedua mendapat 108,4 triliun rupiah, ini tahun 2019 tentunya. Lalu kemudian Kepolisian 86,2 triliun rupiah. Lalu diikuti Kementerian Agama 62,1 triliun rupiah dan Kementerian Sosial Republik Indonesia mendapatkan alokasi 58,9 triliun rupiah. Dan memang ketika kita bicara soal anggaran, postur anggaran, kita juga akan melihat prioritas. Prioritas pertama terutama di infrastruktur, makanya Kementerian PUPR yang mendapatkan anggaran paling besar, dan kedua adalah Kementerian Pertahanan itu menunjukkan prioritas pertahanan dan keamanan ada di urutan kedua di era pemerintahan kali ini. Dan kita akan bergabung bersama rekan Ani Rahmi untuk memperbincangkan masalah ini. Silakan Ani. Baik, Ade Mulya, terima kasih banyak. Dan pemirsa, dalam menanggapi pemaparan Jokowi, Prabowo sempat emosi saat ada penonton debat yang tertawa ketika dia memaparkan dugaan rapuhnya pertahanan negara. Kita simak cuplikan debat Sabtu malam. Yang namanya diplomasi keluar adalah kepentingan nasional kita yang harus dinomorsatukan. Kepentingan nasional kita yang tetap harus dinomorsatukan. Kemudian yang kedua juga perlindungan terhadap warga negara Indonesia yang ada di luar negeri. Ini penting sekali. Kemudian diplomasi yang ketiga adalah bagaimana kita bisa menjalin perdagangan investasi dengan negara-negara lain. Saya melihat perkembangan sekarang ini baik di PTA, di FTA, di SEPA, kita memiliki kemajuan yang sangat besar. Saya ini memang profesi saya, bidang saya adalah pertahanan keamanan. Saya pelajari ilmu perang, ribuan tahun sejarah perang saya pelajari. Teknologi saya masih kuasai, Pak. Saya tahu jarak-jarak peluru kendali masih saya tahu. Jadi saya mohon Pak, ini bukan menyalahkan, tapi saya berpendapat kekuatan pertahanan kita sangat rapuh dan lemah. Bukan salah Bapak. Salah nggak tahu saya. Elit ya yang ketawa. Kenapa kalian ketawa? Pertahanan Indonesia rapuh kalian ketawa. Lucu ya? Kok lucu? Jadi saya berpendapat
Kita tidak bisa mempertahankan core national interest kita kalau ada negara asing kirim pasukan hari ini ke salah satu wilayah kita. Saya kira kita berada dalam posisi yang sangat lemah. Berbicara pertahanan negara, memang tidak lepas dari anggaran yang disediakan. Namun maju dan kuatnya pertahanan negara semata-mata tidak hanya diukur dari besaran anggaran. Namun demikian, benarkah negara kita lemah hanya karena nilai anggaran pertahanan? Kami akan mendiskusikannya bersama narasumber yang sudah hadir di studio, Majen Purnawirawan Supyadin Aris Saputra, anggota DPR RI dari Komisi 1. Pak Supyadin, selamat pagi. Terima kasih Selamat pagi, sudah hadir di Wani. Metro Ya. Pagi Prime Time nih. Pak, pertahanan militer kita lemah. Ini yang bicara latar belakangnya militer sendiri loh. Berapa persen kebenaran dari statement itu? Jadi lemah itu kan, kita mengatakan lemah atau rapuh itu bisa dibuktikan ketika sudah dihadapkan pada ancaman. Ya. Ketika kita belum dihadapkan pada ancaman, kita tidak bisa mengatakan seseorang itu lemah, seseorang itu tidak kuat. Ya. Kita sudah berlatih, sudah menyiapkan semuanya. Nah, ketika dihadapkan pada musuh, kita kalah, nah itu baru kita bilang kita lemah, kita rapuh. Dan kita di mana posisinya? Nah, posisi kita sampai hari ini saya kira untuk ukuran dunia, ya, standar dunia hari ini kita pada posisi 15 militer terkuat di dunia. Di dunia. Apalagi kalau kita pada pasukan khusus kita, Kopassus, itu terbaik di dunia. Ya. Nah, itu. Artinya tidak lemah dong ya? Tidak lemah. Kita juga coba lihat lomba tembak kita, TNI Angkatan Darat, TNI kita. Itu selalu tidak pernah nomor 2. Berapa tahun ini kan, 10 tahun ini sejak saya 2010 sampai hari ini itu tidak pernah nomor 2. Dan saya menyaksikan sendiri di Brunei, di mana kan begitu. Selalu nomor 1. Selalu nomor 1. Artinya apa? Bahwa prajurit kita itu terlatih. Soal memang kekuatan kita belum memenuhi 100% ideal, ya kan gitu. Hari ini kita memang masih pada posisi MEF, Minimum Essential Force. Itu kira-kira 70% dari kekuatan ideal. Dan itu bukan maunya TNI, itu adalah karena apa? Anggaran kita belum memadai. Siapa sih negara yang tidak ingin tentaranya kuat? Ya. Tidak ada. Nah, tapi kan anggaran kita hari ini tadi disebutkan, anggaran kita hari ini sekitar 4,1% dari APBN. Ya. Nah, kita memang maunya 1,5% itu dari PDB. 1,5 dari PDB. Ya, kira-kira sekitar berapa ya? Kalikan 14.800 triliun. Nah, sekitar itu. Jadi kalikan itu saja. Jadi ya 200 lebih. Tapi itu besar sekali, Pak. Ya, Ingat, besar keperluan sekali. negara kita kan juga tidak sedikit. Iya, gitu. kalau memang kemarin dikatakan Pak Prabowo harusnya kita 30%, Singapura itu 30%, padahal faktanya Singapura itu cuma 17%, ya kan? Kita, Salah dong datanya ya, Pak ya? Iya, kalau kita 30% berarti berapa dari APBN? 660 triliun. Lah kalau anggaran pertahanan 660 triliun, terus pembangunan untuk rakyat dapat apa? Kan begitu. Jadi harus ada keseimbangan antara pembangunan keamanan dengan pembangunan kesejahteraan. Tapi harus sejahtera dulu. Kalau negara ini sejahtera, semakin ke depan semakin sejahtera, otomatis kepentingan pertahanan itu bisa dipenuhi. Faktanya kan sekarang sudah di posisi kedua, Pak, yang mendapatkan porsi paling besar dari APBN. Iya. Gitu. Apakah itu setidaknya dalam kondisi saat ini sudah cukup? Dalam kondisi saat ini sudah cukup. Kenapa? Anggaran pertahanan itu faktor utamanya adalah hakikat ancaman yang kita hadapi. Hari ini, ya seperti kemarin diramalkan, 20 tahun terakhir memang tidak ada. Tidak ada perang terbuka. Tidak Dan itu ada. dibantah begitu oleh Tidak ada Capres. ekspansi negara lain kepada negara kita, tidak ada. Dan bahkan ekspansi antara satu negara dan lain itu sekarang ini menjadi tidak populer gitu. Sekarang ini justru bagaimana semua negara itu membangun perdamaian. Oke, Pak, tapi statement bahwa dalam 20 tahun ke depan persisnya Pak Jokowi bilang bahwa invasi dari negara lain ke negara kita dapat dikatakan tidak ada dalam kurun waktu 20 tahun. Tapi kan kemudian ini dibantah begitu. Sebagai warga negara nih, saya ingin tahu keadaan sebenarnya seperti apa. Apakah memang ancaman invasi itu ada sebetulnya? Atau Saya salah kira data lagi nih? sampai hari ini secara umum tidak ada. Ya.
Kenapa kita katakan tidak ada? 20 tahun benar kita tidak pernah. Apakah selama 20 tahun ini kita pernah melakukan perang dengan negara lain? Enggak. Atau negara kita diserang negara lain? Tidak. Kan tidak ada. Apalagi kita dengan negara-negara ASEAN kita leader kan. Kerjasamanya sangat kuat. Jadi hari ini kalau ada invasi negara ke negara lain, itu akan dikutuk oleh dunia. Karena sekarang semua negara ini sibuk untuk membangun negaranya. Masa perang itu sudah selesai lah. Memang ya ada peribahasa yang mengatakan bahwa kalau kita ingin damai, bersiaplah untuk perang. Ya. Artinya apa di situ? Ya bukan kita memperkuatkan perang secara berlebihan, proporsional. Ya. Pembangunan kesejahteraan harus menjadi perhatian karena itu lebih utama. Ya, kalau negara itu sejahtera, itu otomatis kondisi keamanan akan lebih baik. Karena rakyat sejahtera itu memang butuh rasa aman. Pasti dia rela tentaranya kuat. Tapi ketika rakyatnya miskin atau kekurangan, nggak mungkin. Nah, kita lihat aja gelandangan di bawah jembatan itu. Dia butuh rasa aman enggak? Lagi-lagi data yang digunakan oleh Capres 02 ini salah lagi begitu. Salah lagi. Jadi itu memang kesalahan kedua nih. Nah, jadi kita memang tidak ada ancaman hari ini dan bagaimana kita melakukan diplomasi ke politik luar negeri kita, ya kan. Kalau kita bicara diplomasi itulah manfaatnya. Kita membangun hubungan baik agar negara itu tidak menjadi ancaman bagi negara kita begitu. Masih tentang persepsi bahwa pertahanan militer kita lemah. Selain anggaran tapi sudah diulas tadi kita sudah dibantah. Alasan lainnya adalah karena pebisik gitu yang ABS asal Bapak senang begitu kan. Ini juga sempat diungkapkan. Apakah memang itu juga jadi salah satu penyebab, Pak? Saya kira tidak ya, sangat konyol. Sangat konyol kalau prajurit itu dia berbohong kepada atasannya. Ya. Contoh, dia munisi cukup, bilang tidak cukup. Padahal jumlah munisi itu secara faktual sebagai seorang komandan, dia bisa langsung dicek di gudang munisi. Karena munisi itu tidak dipegang oleh prajurit. Itu. Dia bilang senjatanya rusak, kita bisa cek senjata itu. Nah, mengapa seorang perwira, seorang komandan berani menyerahkan senjata kepada prajuritnya untuk dipegang? Karena komandannya yakin bahwa prajuritnya tidak akan berkhianat, bahwa prajuritnya tidak mungkin menyalahgunakan senjata, apalagi sampai membunuh komandannya. Jadi saya kira tidak benar itu semua. Ya. Tapi kalau misalnya ditanya amunisi cukup tidak kan pasti jawabannya siapa, aman Pak, terkendali Pak, cukup Pak, itu gimana jawabannya? Terlalu besar, ya terlalu besar risikonya kalau prajurit itu berbohong kepada atasannya atau sekedar supaya komandannya senang gitu. Itu dalam hidup militer sangat berbahaya. Karena itu nanti menjadi kebiasaan. Apalagi pimpinannya terus percaya saja. Lapor tidak dicek. Padahal kebiasaan di militer itu ada laporan, mesti ada cross check. Benar tidak laporan ini? Jadi budayanya memang seperti itu? Itu sudah jadi budaya di kehidupan militer. Laporan cek. Pengawasan kita sangat ketat. Ya. Nah setelah statement-statement seperti itu, lalu ada yang bilang bahwa saya lebih TNI dari TNI. Komentar Bapak? Ukurannya apa? Kan gitu. Ukuran yang lebih TNI dari TNI itu apa? Kita mau TNI yang seperti apa? Apakah TNI yang kalau garang bisa marahin orang segala macam itu lebih TNI dari TNI? Tidak. Ya. Kalau TNI ya sama dengan TNI, tidak ada purnawirawan lebih TNI dari TNI. Karena sekali lagi kehidupan militer itu semua sangat terukur. Tidak ada yang rekayasa, sangat terukur. Baik. Ya. Baik, kita masih akan diskusi lebih lanjut tentang kondisi alutsista kita yang juga disoroti di debat Capres kemarin, Pak. Namun saya harus jeda dulu. Kita akan kembali sesaat lagi tetap di Metro Pagi Prime Time. Kembali di Metro Pagi Prime Time, pemirsa, saya akan lanjutkan perbincangan dengan Maijen Purnawirawan Supyadin Aris Saputra di sini, Pak Supyadin. Saya ingin tanya, sebetulnya bagaimana kondisi alutsista kita? Sebagai pernah menjabat sebagai Asop Panglima, begitu ya Pak ya? Pasti Bapak tahu yang bertanggung jawab sebagai operasi keamanan, pengamanan, patroli begitu. Pasti tahu seperti apa gambaran alutsista kita. Ini seperti apa sebetulnya? Kalau kita ya dihadapkan pada kondisi situasi keamanan dunia hari ini,
itu masih memadai gitu ya. Coba kita lihat satuan-satuan tempur kita, Kostrad, itu dilengkapi satuan tempur kita Kostrad, pasukan paranya, kemudian senjata-senjatanya kita lengkapi dengan modern, Kopassus kita, itu senjatanya lebih modern dari yang lain kan begitu. Jadi dalam kondisi keamanan dunia hari ini saya kira kekuatan angkatan bersenjata kita cukup. Oleh karena itulah sejak zaman pemerintahan SBY kita hari ini adalah masih pada kondisi MEF. Nanti setelah 2024 ke depan itu baru kita menginjak kepada pembangunan kekuatan yang mendekati ideal. Yeah. Hari ini MEF. Jadi kalau hari ini anggarannya segitu memang standarnya MEF. Ya. Tapi apakah artinya kalau misalnya terjadi serbuan dari negara lain kita hancur? Oh tidak. Karena begini, kita pengalaman, kita zaman kemerdekaan aja bisa perang sama Belanda yang mereka modern, kita cukup pakai bambu runcing. Ada satu sistem senjata yang tidak dimiliki oleh tentara lain. Ya. Apa itu? Sistem senjata sosial. Sistem senjata teknologi kita punya, alutsista itu. Tapi sistem senjata sosial, apa itu? Yang paling menonjol di Indonesia. Pantang menyerah. Kenapa Amerika dia kalah dengan Vietnam? Ya. Sampai dia harus pergi. Karena dia tidak punya sistem senjata sosial. Sementara tentara Vietnam, rakyat Vietnam, dia punya sistem senjata sosial. Dan kita punya? Kita punya. Kenapa? Oleh karena itu kita dari pengalaman kemerdekaan, perang gerilya, maka kita punya strategi pertahanan kita itu hankam rata. Pertahanan keamanan rakyat semesta. Artinya apa? Pertahanan yang bukan hanya mengandalkan alutsista, tetapi bagaimana mengandalkan semua potensi nasional yang ada. Industri kita, manusianya, penduduk ya. Artinya geografi, demografi, kondisi sosial. Dan negara kita ini sangat luas. Ya. Artinya dalam kaitannya dengan diplomasi Pak dengan negara lain, ini militer disebutkan kan bahwa diplomasi yang kuat itu juga harus di-backup dengan militer yang kuat. Nice guy aja tidak cukup begitu. Secara Bapak sepakat teori dengan benar, itu? secara teori benar. Ya. Kuatnya sebuah angkatan bersenjata di sebuah negara itu memang akan berpengaruh kepada diplomasi politik luar negeri kita. Artinya apa? Sebagai efek deterrent. Jadi orang kalau mau macam-macam kepada kita, dia mikir, oh Indonesia kuat. Tetapi pengertian kuat di sini bukan itu digunakan untuk diplomasi. Misalnya untuk menyerang negara lain, bukan itu. Tetapi untuk tadi menjaga bahwa orang tidak boleh main-main. Ya. Ibarat badan lah. Kalau orang badannya kecil kan deterrennya tidak ada. Tapi kalau badannya besar misalnya seperti saya gini, orang mikir misalnya. Tapi kan nggak semua negara Pak, kayak Swiss misalnya kan, Swiss militernya berada di peringkat di bawah Indonesia lah begitu. Tapi kekuatan diplomasinya kan luar biasa. Beda, dia konsepnya seperti itu. Nah salah satunya apa? Ya dia punya konsep bagaimana membangun perdamaian dengan negara tetangga. Itu loh, sehingga dia tentaranya tidak seperlunya, dia kuat polisinya. Baik. Tapi negara kita besar seperti ini tidak bisa. Kita harus punya kekuatan bersenjata yang memadai, ya. Dan itu adalah proses. Tidak ada presiden siapapun di Indonesia ini yang ingin tentaranya lemah, tidak ada. Dia bangga kalau punya tentaranya. Kenapa? Presiden itu seorang panglima tertinggi gitu loh. Jadi dia bangga kalau punya tentaranya kuat. Nah, untuk menuju ke situ proses. Oleh karena itu kita lihat anggaran tadi naik. Ya. Mulai 2014 itu naik. Memang sempat turun dari 117 jadi 107, tapi naik lagi jadi 108. Itu karena semua departemen mengalami penurunan. Artinya kondisi global yang berimbas pada kondisi ekonomi kita saat itu. Baik gitu. Pak. Nah, jadi kalau misalnya kita militer kita masih MEF ya Pak, minimum essential force, lalu kekuatan diplomasi kita di tingkat internasional itu apa? Nah, jadi dalam diplomasi luar negeri itu menganut 4 pilar. 1 ada diplomasi politik, 2 diplomasi ekonomi, 3 diplomasi budaya, dan 4 diplomasi keamanan. Oke, tidak hanya masalah keamanan ya? Tidak, jadi diplomasi politik itu bagaimana Indonesia mempengaruhi negara-negara lain, mengajak mereka berpikir untuk bekerja bersama Indonesia. Ya, diplomasi ekonomi, bagaimana kita mempengaruhi negara lain untuk berinvestasi di Indonesia. Diplomasi budaya juga gitu, bagaimana kita mengenalkan budaya kita di luar negeri.
diplomasi keamanan juga bagaimana kita. Contohnya Presiden kemana-mana, Menlu kemana-mana, mengajak negara yang didatanginya untuk memerangi terorisme. Kenapa? Terorisme itu sudah menjadi ancaman global, bukan lagi ancaman regional. Nah itulah bentuk-bentuk diplomasi, dan itu luar biasa tanggapannya. Jadi tidak sesempit itu kita melihat diplomasi. Betul. Bahwa harus di backup dengan militer yang kuat begitu. Kenapa mereka percaya terhadap penanganan terorisme Indonesia? Karena Indonesia unggul dalam penanganan terorisme. Selama ini kita tidak pernah gagal. Apalagi dengan undang-undang yang baru ini, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, aparat kita diberi kewenangan untuk melakukan pencegahan. Jadi bisa menangkap teroris sebelum mereka berbuat. Sepanjang ada fakta dan data bahwa mereka sedang mempersiapkan dirinya untuk melakukan aksi terorisme. Oke, Pak. Jadi kalau misalnya kita rangkum lagi debat yang terjadi pada Sabtu malam lalu, apa yang bisa disimpulkan? Kenapa statement-statement dari orang yang berlatar belakang militer seperti itu gitu? Apa tujuannya? Ini kan debat capres ya. Saya melihat karena ini debat, tentu mereka akan menarik perhatian. Ya, menarik perhatian. Nah saya kira salah satu yang diberikan Pak Prabowo itu untuk menarik perhatian. Bahwa Itu saya ini saja, begini-begini. Tetapi hari ini rakyat kita cukup cerdas. Mana yang mereka bicara sesuai dengan fakta, mana yang mereka bicara asal bicara. Nah itu. Jadi ini saya kira rakyat, kan debat itu dalam rangka kita menyampaikan visi misi supaya rakyat itu, masyarakat itu menentukan pilihannya. Tetapi ketika kita mengungkapkan data yang salah, kemudian terkesan juga apalagi Persepsi yang terlalu pesimistis begitu. Kemudian merendahkan tentara sendiri, ya. Saya tidak mungkin melakukan itu. Bagaimanapun walaupun saya peran, harus prajurit itu walaupun lemah kayak apa, tidak boleh dilemahkan. Dia harus diangkat moralnya dengan persenjataan alutsista yang terbatas, dia harus tetap diangkat moralnya. Jadi pilihannya sebetulnya sudah jelas ya Pak ya dari debat yang kemarin betul. ini kita. Jadi walaupun kamu lemah sistek, tapi kamu sisosnya harus kuat. Nah, itu. Jadi semua itu sekali lagi kekuatan angkatan bersenjata sangat tergantung pada hakikat ancaman yang akan kita hadapi. Baik, Pak Supyadin, terima kasih banyak sudah menemani saya pagi hari ini. Terima kasih.